Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Sandiaga Septiano dengan bangga akan presentasikan hasil review buku mengenai model pendidikan Salafi Jamaah Tabligh dan DII untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Sebelum kita menyelami lebih dalam, mari kita kenali detail buku yang menjadi dasar pembahasan kita. Buku ini berjudul Sejarah Pendidikan Indonesia yang ditulis oleh Dr. Haja Siti Munawati MPD dan diterbitkan oleh penerbit Young Progressive Muslim Jakarta. Buku ini memiliki tebal 6 halaman ditambah terus 3 halaman dan materi yang kita bahas kali ini berfokus pada halaman 136 hingga 150. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia adalah arena dinamis bagi perkembangan beragam pemikiran dan gerakan Islam. Sejak era reformasi, kebebasan berekspresi telah memfasilitasi kemunculan berbagai kelompok keagamaan, termasuk yang bersifat transisional. Gerakan-gerakan ini membawa interpretasi, ideologi, dan metodologi dakwah yang khas, yang berinteraksi dengan tradisi keislaman lokal. Dari sekian banyak salafiyah, jamaah tabligh dan DII menonjol karena pengaruh dan model kaderisasi yang sistematis. Meskipun sering dipersepsikan sebagai gerakan puritan atau eksklusif oleh masyarakat awam, ketiganya memiliki landasan filosofis, historis, dan model pendidikan yang sangat berbeda. Memahami model pendidikan ini menjadi kunci untuk memetakan lanskap keislaman kontemporer di Indonesia. Pendidikan dalam Islam atau Al-Tarbiyah Al-Islamiyah adalah proses holistik yang bertujuan membentuk manusia paripurna, yaitu insan kamil, yang tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi. Ini mencakup tidak hanya transfer pengetahuan atau talim, tapi juga pembinaan karakter dan moral atau tadib. Secara konseptual, pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sebagai fondasi utamanya. Namun dalam perkembangannya, muncul berbagai model dan pendekatan yang dipengaruhi oleh konteks sosial historis dan interpretasi teologis. Model ini dapat dibedakan berdasarkan penekanannya. Ada yang menekankan aspek spiritual mistis, rasionalitas filosofis, legal formal, atau purifikasi akidah. Gerakan yang kita bahas cenderung berada dalam spektrum purifikasi akidah, meskipun dalam artikulasi yang berbeda. Pertama, mari kita bahas model pendidikan Salafiyah. Gerakan Salafiyah yang berarti mengikuti para pendahulu yang saleh, berdasarkan seluruh pemikirannya pada upaya kembali pada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman 3 generasi dalam Islam. Ideologi ini membentuk model pendidikan mereka yang sangat tekstualis dan normatif. Tujuannya adalah untuk melahirkan individu yang akidah lurus dan murni, terbebas dari syirik dan bid'ah dengan penekanan pada tauhid. Pendidikan Salafiyah adalah sarana purifikasi. Ciri khasnya adalah mendahulukan naki atau teks dari akal atau akal, di mana akal adalah alat untuk memahami teks, bukan mengkritisi. Mereka menolak takwil atau interpretasi alegoris, terutama dalam isu akidah dan sifat-sifat Allah, serta fokus pada ilmu-ilmu syar'i seperti Al-Quran, hadis, akidah, dan fikih, yang merujuk langsung pada dalil. Ilmu duniawi sering dipandang sekunder. Selain itu, ada imitasi gaya hidup Nabi dan sahabat sebagai hadiah dari kesempurnaan mengamalkan sunnah. Model ini sangat berorientasi pada otoritas teks ulama kredibel. Selanjutnya, model pendidikan jamaah tabligh berbeda dengan Salafiyah yang fokus pada doktrin. Jamaah tabligh lahir dari keprihatinan atas melemahnya praktik keagamaan. Didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas Al-Khandalawi. Maaf kalau salah menyebutkan. Gerakan ini membangun model pendidikannya melalui pengalaman langsung di lapangan, bukan di kelas formal. Tujuan pendidikannya adalah memperbaiki diri dan mengajak orang lain kembali taat. Dengan fokus pada pengalaman pilar-pilar dasar iman dan Islam, bukan perdebatan teologis. Pendidikan bagi JT adalah transformasi spiritual, personal, dan komunal. Metode utamanya adalah Khuruj fi Sabilillah, yaitu perjalanan dakwah terorganisir dari suatu masjid ke masjid. Proses kurus ini menjadi kurikulum berjalan mereka, meliputi dakwah partisipatoris, di mana setiap anggota didorong aktif yang berdakwah dengan model learning by doing. Materi wajibnya adalah 6 prinsip utama yang selalu diulang dalam sesi taklim, yaitu kalimat tabiyah, sholat, ilmu, dan zikir, ikarimul muslimin, ikhlas niat, dan dakwah wa tabligh. Jamaah tabligh juga fokus pada fadhilul amal, keutamaan amal untuk membangkitkan motivasi, serta bersikap apatis dan menghindari khilafiyah untuk menjaga persatuan.
Model ini bersifat eksperensial, emosional, dan komunal. Terakhir, model pendidikan LDII atau Lembaga Dakwah Islam Indonesia. LDII memiliki sejarah dan struktur yang berbeda. Berakar dari gerakan Darul Hadis Islam Jamaah, model pendidikan LDII dibangun di atas pondasi kepatuhan mutlak kepada seorang pemimpin spiritual, yaitu Amir. Inti ajaran LDII adalah kewajiban biat atau sumpah setia kepada Amir yang mereka yakini sebagai satu-satunya pemimpin sah umat Islam di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menciptakan kader yang taat, disiplin, dan terikat secara komunal di bawah satu komando. Kembali pada Al-Quran dan hadis, bagi mereka harus melalui jalur transmisi dari sang Amir. Model pendidikan LDII sangat terstruktur dan sentralistik, dengan karakteristik utama doktrin manqul, yaitu ilmu agama harus diterima melalui sanad yang bersambung hingga Nabi. Dan dalam praktek LDII, sanad ini dimonopoli oleh jalur keamiran mereka, yang memiliki struktur pengajian jenjang yang sangat rapi dan seragam dari tingkat kelompok hingga pusat. Otoritas mutlak Amir juga menjadi sumber hukum utama, di mana perintah dan larangan Amir wajib dipatuhi. Model ini menciptakan komunitas yang solid, namun cenderung eksklusif, diperkuat dengan doktrin baiat dan pengkafiran terhadap Muslim di luar kelompok mereka, serta kewajiban infak sebagai pengikat komunal dan finansial. Pendidikan dalam LDII adalah proses indoktrinisasi yang menekankan kepatuhan, disiplin, dan loyalitas pada struktur kepemimpinan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat matriks pembandingan antara ketiga model pendidikan ini. Orientasi utama, Salafiyah pada purifikasi akidah, Jamaah Tabligh pada revitalisasi iman dan amal, sementara LDII pada membangun jamaah di bawah satu keamiran. Sumber otoritas, Salafiyah pada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf dan salih. Jamaah Tabligh pada Al-Quran dan Sunnah, terutama hadis, keutamaan amal, sedangkan LDII pada Al-Quran, Sunnah, dan melalui interpretasi tunggal imam atau amir. Metode kunci, Salafiyah menggunakan kajian kitab dan ceramah tekstualis, Jamaah Tabligh dengan kursus fisabilillah, dan LDII dengan pengajian berjenjang sistem manhul. Peran akal rasio, Salafiyah subordinat di bawah teks, Jamaah Tabligh kurang fokus pada akal, dan LDII subordinat di bawah otoritas imam. Salafiyah mayoritas apolitis, Jamaah Tabligh sangat apolitis, dan LDII apolitis secara formal namun politis secara internal. Struktur, Salafiyah jaringan longgar, Jamaah Tabligh jaringan global hierarki informal, dan LDII sangat terpusat dan hierarkis. Untuk karakter kader, Salafi ideologi dan puritan, Jamaah Tabligh aktivis dan spiritual, dan LDII disiplin cenderung komunal. Sebagai kesimpulan, analisis terhadap ketiga model pendidikan ini menunjukkan adanya tiga jalur yang berbeda dalam upaya kembali kepada Islam yang murni. Perbedaan mendasar bukan pada sumber rujukan utama, melainkan pada siapa yang memegang otoritas interpretasi dan bagaimana pengetahuan ditransmisikan. Saran untuk perbaikannya, Berdasarkan kesimpulan tersebut, ada beberapa rekomendasi, yaitu pertama, untuk akademis peneliti, diperlukan penelitian etnografis lebih lanjut untuk melihat bagaimana model-model pendidikan ini beroperasi dalam kehidupan sehari-hari pengikutnya. Lalu ada untuk praktisi pendidikan Islam, keragaman pendidikan dapat menjadi refleksi untuk memperkaya metode pengajaran agama di lembaga formal. Untuk masyarakat umum dan pembuat kebijakan, untuk tidak melakukan generalisasi terhadap semua gerakan Islam, memahami perbedaan mendasar di antara mereka, dan dapat membantu merumuskan pendekatan dialog yang lebih tepat sasaran. Demikianlah presentasi mengenai model pendidikan Salafi, Jamaah Tabligh, dan LDII. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.